Tadi nggak dengar. Tadi ada rapat. Baik, selamat siang buat kita semua. Pak Emmanuel, ini udah direcord apa belum ya? Sudah, dokter. Halo? Udah? Sudah. Oh, oke. Baik, kalau udah, saya langsung mempersilahkan aja Dokter Amanda untuk melakukan brainstorming. Jumpa lagi Dokter Amanda. Belum masuk ya? Sudah masuk, dokter Amanda. Ya, halo, selamat siang, Dokter Jackson. Sama siang, sorry, saya lagi di kampus 1 bukan di FK. Jadi karena ada rapat nggak akan mengikuti secara keseluruhan, tapi kepada para peserta terima kasih buat antusiasnya, terkhusus buat mahasiswa S2 Biomedik, juga sejawat dokter. Jadi hari ini kebetulan memang Dokter Amanda sangat spesial. Bukan hanya dari S2 Biomedik, tapi para dokter dan juga para klinisi yang lain dihadirkan. Jadi silahkan memberikan edukasi yang lebih baik, silahkan melakukan promosi yang lebih baik. Kita udah memberikan fasilitas, dan kepada peserta jangan sungkan untuk bertanya, konsultasi kepada pakarnya di KLB tentang personalisasi ini ya, berhubungan dengan personalisasi, karena hampir semua sekarang pengobatan, lifestyle itu dihubungkan dengan personalisasi dari gen kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung berikan kepada Dokter Amanda, namun izinkan kami memutar dulu S2 Biomedik kami, video kami. Silahkan Bu Eva, saya bisa ini ya, nonaktifkan video karena lagi rapat. Siap, boleh dokter, boleh. Oke, monggo. Dipersilakan untuk Bu Eva bisa share screen. Ya. Nggak kedengaran itu suaranya, Eva. Eva, itu memang kedengaran nggak suaranya, Eva?
sehingga terjadi penumpukan. Oke, baik. Mungkin videonya tadi sudah selesai ya, dokter. Mungkin untuk sesi selanjutnya, mungkin saya akan persilahkan kepada Dokter Amanda untuk bisa memaparkan materinya. Sembari dari sejawat dokter juga akan mendengarkan materi dari Dokter Amanda, kita akan mute dulu untuk Zoom dari dokter-dokter sekalian. Apabila nanti pada saat pemateri memaparkan materinya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung diketik di kolom chat. Nanti akan saya bantu jawab pertanyaan. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaannya pada sesi diskusi. Dan nanti akan dijawab oleh Dokter Amanda. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Dokter Amanda. Ya, terima kasih Kosta. Selamat sore untuk Dr. Jackson, kemudian untuk para peserta webinar di sore hari ini dari Universitas Metodis di Medan. Perkenalkan, saya Dr. Amanda Dianki. Mungkin yang kemarin udah ketemu, kita ketemu lagi. Untuk yang belum pernah gabung, saya medical doctor dari Genmi by Kalbe di Jakarta. Hari ini saya akan membawakan tidak terlalu jauh berbeda dengan yang lalu, cuman ini adalah satu bentuk yang lebih simpel ya, karena kemarin kan yang saya bawakan itu adalah mengenai sebuah pemeriksaan gen yang cukup komprehensif ya, cukup detail, dan memang kita semua kemarin tahu harganya juga cukup mengikuti apa yang diperiksakan begitu. Nah, kita sadari juga bahwa tidak semua pasien kita itu affordable untuk bisa melakukan tes yang komprehensif dan teliti seperti yang kemarin. Nah, terima kasih untuk para peneliti ya yang akhirnya juga bisa membuat satu versi di mana pemeriksaan genetik ini menjadi mungkin dan menjadi affordable untuk beberapa pasien yang memang tidak mampu untuk spending yang terlalu tinggi gitu. Nah, sore hari ini saya akan membawakan versi FitGenMe dari Kalbe juga dengan judul Improving Lifestyle Based on Your DNA. Ini kemarin udah simple aja. Nah, saya akan mulai dari fact check dulu ya. Jadi bahwa sejak adanya pandemi ini memang dari 23,10% populasi Indonesia yang mengalami obesitas itu 63%-nya itu mulai percaya bahwa olahraga rutin itu sangat penting. Which is ini adalah satu fakta yang cukup baik ya, kabar yang cukup menggembirakan bagi masyarakat Indonesia bahwa pada akhirnya lebih dari setengah orang di Indonesia itu percaya bahwa olahraga itu merupakan aktivitas rutin yang sangat penting untuk menunjang imunitas dan untuk bisa survive di kondisi seperti sekarang ini. Walaupun pada kenyataannya masih tinggi juga angka obesitas yang ada di Indonesia. Nah, ini saya dapatkan dari berbagai harian dan juga jurnal ya, mengatakan bahwa 2 kali lebih mungkin pada orang yang obes itu 2 kali lebih mungkin dirawat di rumah sakit bila terinfeksi COVID-19. Dikatakan juga bahwa 74% lebih mungkin untuk dirawat di ICU ketika dia obes, dan 48% risiko kematian akibat COVID-19
terjadi pada orang obes. Nah, berbicara mengenai obesitas ya, tentu pada apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini ya, semua orang itu selalu inginnya adalah fit ya. Bagaimana sih bagaimana badan saya supaya fit gitu? Bagaimana supaya saya ini badannya tidak gampang terinfeksi virus ataupun bakteri ataupun apapun. Nah, pertanyaan mendasar sebenarnya yang perlu kita pertanyakan itu adalah fit itu sendiri apa sih sebenarnya gitu ya. Ini pertanyaan yang mendasar karena kadang-kadang ada orang yang selalu mencampur adukan antara fit dan juga physically active ya, atau apa namanya, menyepadankan antara fit atau sehat dengan physically active gitu. Jadi ada yang beranggapan bahwa oh oke, semakin saya banyak bergerak, semakin saya olahraganya gila-gilaan kayak atlet itu artinya saya semakin sehat. No, bukan itu sebenarnya. Jadi fit itu adalah ketika ya badan kita sehat dan juga kita bisa melakukan aktivitas dengan cukup baik tanpa melupakan olahraga. Sebenarnya itu. Nah, patokan objektifnya apa dong berarti ya? Paling gampangnya adalah kita bisa mulai dengan menghitung heart rate kita ya, atau nadi kita. Tentunya bukan saat ini ya kita hitung nadi kita ya, karena kita udah habis jalan kaki ke sana sini, kita habis kerjain ujian, mungkin kita habis periksa pasien. Yang kita hitung adalah nadi pada saat kita bangun tidur pagi. Nah, kemudian digolongkan ke dalam tabel seperti ini ya. Nah, itu kita bisa menemukan bahwa usia kita berada di mana dan berapa denyut nadi kita pada saat kita bangun tidur. Disitulah kita dikatakan bahwa kita ini bisa dikatakan fit gitu ya. Kalau kita berada di antara kotak yang merah ini, good, excellent, athlete, good, excellent, athlete. Nah, kalau kita denyut nadinya berada di bawah itu, kita perlu pertanyakan bahwa berarti tubuh kita ini sebenarnya nggak fit. Gitu. Sebenarnya untungnya kalau kita masuk ke dalam kotak yang merah? Untungnya adalah bahwa risiko untuk terkena non-communicable disease itu rendah. Ya, non-communicable disease semuanya, termasuk hipertensi, penyakit jantung vaskuler, diabetes mellitus, stroke, dislipidemi, kanker, semua NCD itu kita akan memiliki risiko lebih rendah terkena apabila kita nadi basalnya itu berada di dalam kotakan ini atau kita fit. Nah, patokan yang gampang kedua adalah dengan mengukur body mass index. Ya, kita dikatakan fit dan sehat kalau body mass index kita berada di range normal. Range normalnya berapa? 18,5 sampai 24,9. Saya sengaja menggunakan patokan yang dipakai oleh WHO dalam menentukan BMI ini, dan saya tidak menggunakan patokan yang ditentukan oleh Asia Pasifik ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar kalau yang Asia Pasifik itu lebih strict dari ini ya. Jadi untuk body mass index itu dikatakan normal hanya pada hitungan 18,5 sampai 23. Ya, 22,9. Jadi 23 aja itu sudah masuk ke dalam ranah overweight. Nah, kenapa saya menggunakan patokan yang WHO? Karena menurut saya agak rasis ya kalau kita dimasukin ke yang golongan Asia Pasifik. Karena kan sebetulnya penghitungannya body mass index itu adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan kita sendiri gitu, bukan dibagi dengan tinggi badan orang lain atau tinggi badan rata-rata di satu negara. Jadi berat badannya itu dibagi ke dalam tinggi badan kita dalam meter dikuadratkan. Jadi seharusnya bentukannya kita seperti apapun apabila dibandingkan dengan berat badan kita dibandingkan dengan tinggi badan kita sendiri, ya harusnya sih ras apapun tetap sama gitu. Nggak perlu dibeda-bedakan kok, menurut saya seperti itu. Sehingga saya menggunakan patokan yang digunakan oleh WHO. Jadi kita akan dibilang normal kalau berat badan kita, BMI kita atau indeks massa tubuh kita berada di 18,5 sampai 24,9. Lah apa yang terjadi kalau body mass index kita itu berlebih ya di antara 25 ke atas ini, overweight, obesitas dan extremely obese. Tentu yang paling dekat adalah risiko kita untuk terkena NCD tadi, non communicable disease tadi itu meningkat gitu. Kenapa? Karena percaya nggak percaya heart rate-nya pasti akan naik. Gitu. Itu mengindikasikan bahwa kita nggak fit. Nah, untuk hitungan yang lebih kompleks lagi selain body mass index itu adalah hitungan komposisi tubuh atau body composition, di mana komposisi tubuh ini nggak ngasal. Kenapa?
Karena ada aturannya. Jadi ada orang yang body mass index-nya masuk ke dalam kategori normal, tapi ternyata setelah dibedah komposisi tubuhnya itu tidak normal. Apa yang terjadi? Ototnya sangat kecil misalnya, dan fatnya lebih besar. Ini aja sudah bisa dibilang bahwa komposisi tubuhnya timpang ya, tidak ideal. Nah, yang ideal seperti apa? Yang ideal seperti ini. Untuk yang pria itu muscle range-nya itu adalah 45%, sedangkan fatnya itu total 15% ya. Kemudian tulang 15% dan other organ 25%. Itu pun dibagi ke dalam essential fat dan non-essential fat. Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan alat sih, paling gampangnya adalah menggunakan timbangan yang bisa melihat komposisi tubuh ya. Untuk wanita, ini yang paling sering menjadi issues adalah bahwa ototnya selalu di bawah 36%. Sekitar tahun 2017 sampai tahun 2019 saya sempat memegang program corporate wellness programnya. Pada saat itu ada sekitar 5 perusahaan yang saya pegang, masing-masing itu ada sekitar antara 40 sampai 200 orang. Dan dari situ tuh saya dapatkan bahwa selalu deh wanita itu ototnya di bawah 36%. Jadi padahal bentukan tubuhnya ideal ya. Jadi banyak sekali orang Indonesia itu, terutama wanita, yang tubuhnya tampaknya ideal, tidak gemuk dan tidak juga kurus, tetapi setelah dicek komposisinya lemaknya yang banyak. Lemaknya itu over, tapi ototnya itu pendek gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kanan ini ya, risiko-risiko yang terjadi apabila kita tuh underfat, normal fat, atau overfat. Paling banyak adalah overfat. Maka chronic inflammation itu akan menjadi tinggi. Kemudian compromise immunity. Imunitasnya gampang sekali untuk terserang segala sesuatu yang dari luar. Kemudian risiko untuk terkena chronic disease juga meningkat, dan risiko untuk infeksi terutama di kondisi pandemi seperti ini menjadi lebih meningkat gitu. Nah, ini adalah persen body fat kapan seseorang dikatakan overfat ya. Kalau pada wanita di atas 28%. Kebanyakan yang saya jumpai wanita itu fatnya itu selalu antara 30 sampai 35 gitu. Tapi ototnya kecil sehingga tampaknya tubuhnya ideal, padahal kalau dilihat komposisinya enggak, masih overfat. Nah, overfat sendiri ini ternyata sudah menjadi pandemik juga di kalangan para pegiat gizi ya. Jadi para healthy lifestyle enthusiast itu mendapatkan bahwa ada nih sebuah konsensus yang mengatakan bahwa ternyata overfat, obesitas, dan overweight itu sudah pandemik ya, hampir menjangkiti sekitar hampir 3/4 penduduk dunia gitu. Dan ini sebenarnya harus menjadi perhatian khusus juga karena mengingat risikonya adalah balik lagi ke chronic disease. Nah, how to get fit sebenarnya kita sudah bahas ya, yang lalu adalah food, exercise, nutraceuticals, and sleep. Di mana masing-masing itu memiliki patokan-patokan sendiri ya, di mana food itu harus balance, jangan ada semacam diet-dietan tertentu, jangan ada penghilangan satu golongan makanan tertentu. Misalnya, jangan sama sekali makan sayur, itu sama sekali nggak bisa dilihat kebenarannya gitu. Maksudnya, apakah sudah ada bukti ilmiah yang membuktikan, apakah sudah ada satu uji klinis yang memang membuktikan hal tersebut, apakah ada teori yang kuat yang mendukung hal tersebut, itu semuanya nggak ada. Jadi memang diet yang balance ataupun food yang balance adalah diet yang semua makronutrien dan mikronutrien itu tercukupi gitu. Kemudian untuk exercise juga untuk fitness, weight management, ini saya rasa Dr. Jackson juga tahu ya, bahwa hitungannya adalah 70 hingga 80% maksimum dari heart rate. Atau kalau hitungan lebih jelimetnya lagi itu bisa pakai rumus Karvonen ya, yang agak-agak jelimet, di mana harus dikurangi dengan basal heart rate-nya dan lain sebagainya. Tapi saya coba simplifikasi, training area itu ada sekitar 70-80% dari maksimum heart rate. Nah, maksimum heart rate didapat dari mana? Dari 220 dikurangi usia. Jadi nanti tinggal dilihat berapa heart rate yang harusnya kita kejar pada saat kita berolahraga. Jangan sampai terlalu over, jangan juga terlalu under. Kemudian untuk nutraceuticals juga kita harus sebenarnya fokus kepada apa yang kita butuhkan. Jadi jangan semua nutraceutical kita ambat. Itu. Kemudian untuk sleep ya maintain di 6 sampai 7 hours per sleep per day, walaupun saya tahu untuk dokter-dokter yang spesialis ataupun yang sedang kuliah ya, ini rasanya almost impossible, tapi tetap dicoba aja. Oke. Nah, basic dari semua food, sleep, and then nutraceuticals dan lain-lainnya, balik lagi adalah genetik. Nah, kita tahu ya bahwa genetik ini membawa seseorang untuk memiliki kebutuhan yang personal. Yang webinar yang lalu kita sudah membahas bahwa genetik itu membawa
berbagai macam kode di dalam tubuh kita yang itu mempengaruhi metabolisme. Nggak cuma mempengaruhi metabolisme saja, tetapi genetik itu juga ternyata membawa beberapa risiko untuk mendevelop penyakit tertentu, risiko untuk mendevelop overweight dan obesity, dan itulah sebaiknya mengapa kita mengerti apa dan bagaimana karakteristik dari gen kita yang lalu kita sudah belajar secara kompleks. Nah, untuk yang ini adalah memang untuk kita membantu pasien-pasien kita yang tidak affordable dengan pemeriksaan yang lalu. Nah, di dalam pemeriksaan ini, FitGenMe itu menyederhanakan menjadi 3 macam gen yang diperiksa dalam FitGenMe Diet dan juga 1 macam gen yang diperiksa untuk melihat FitGenMe Sport ya atau genetic sport. Nah, saya akan bahas dulu mengenai yang kaitannya dengan diet atau obesity ya. Jadi terdapat 3 macam gen penentu obesitas yang dibahas di dalam FitGenMe ini yang sudah dibuktikan. Yang pertama adalah gen beta 3AR, kemudian gen UCP1 atau uncoupling 1. Yang ketiga adalah gen beta 2AR. Nah, fungsi dari masing-masing gen ini berkaitan dengan pembakaran lemak atau fat burning. Kita tahu bahwa jaringan lemak di dalam tubuh kita itu simpelnya sih dibagi ke dalam 2 bentuk ya. Jadi ada jaringan lemak putih dan jaringan lemak coklat atau brown adipocyte cells dan juga white adipocyte cells. Kalau yang brown itu intinya adalah untuk termogenesis ya, untuk menghasilkan panas tubuh, bukan demam, untuk menghasilkan panas tubuh. Sedangkan yang white cells itu lebih ke storage, lebih ke menyimpan kelebihan gula, menyimpan kelebihan trigliserida dalam bentuk lemak yang banyak, dan lokasinya antara si white cell dan brown cell ini beda di dalam tubuh. Kalau white cell dia lebih banyak di antara visceral organ dan juga di area perut, kemudian ada juga di area bagian pantat dan juga paha. Sedangkan untuk yang brown cells itu dia banyak di area leher, supraklavikula, kemudian di paravertebral, kemudian di sekitarannya ginjal gitu ya. Dia tersebar-sebar gitu. Nah, gen beta 3AR ini adalah gen yang berfungsi untuk meregulasi proses pembakaran lemak dan penyediaan energi, tapi di bawah pengaruh hormon noradrenalin. Sehingga dia akan mempengaruhi white adipose cells, di mana white adipose cells ini banyak terdapat di area perut, baik di bawah kulitnya maupun di sekitaran organ visceral yang ada di perut itu sendiri. Nah, apabila terjadi variasi pada gen ini, jadi apabila kita pada kemarin sudah belajar ya bahwa satu gen itu punya banyak variasi. Kayak beta 3AR ini saya punya gen beta 3AR, dokter punya gen beta 3AR, Kosta punya gen beta 3AR, semua punya. Tapi apa variasinya, apa tipenya, beda-beda. Ada yang tipe A, tipe B, tipe C, dan lain sebagainya. Nah, tipe-tipe yang tidak standar itu menyebabkan seseorang itu memiliki fungsi gen beta 3AR yang tidak layak atau tidak optimal gitu. Hal ini menyebabkan intake glukosa ataupun uptake glukosa dari darah menuju ke otot, dari darah untuk menuju ke jaringan lemak atau brown adipose cells itu menurun. Sehingga yang terjadi adalah seolah-olah gula ini kelebihan dan akhirnya disimpan atau di storage ke dalam white adipose cells yang semakin banyak, semakin lama kalau semakin menumpuk-menumpuk akan terlihat di area perut ya, yang kita sebut dengan penumpukan visceral fat di situ. Itu. Nah, gen yang kedua yang menentukan obesitas adalah uncoupling 1 atau UCP1. Gen ini sebetulnya banyak terdapat di mitokondria yang terdapat di brown adipose cells. Nah, dia berfungsi untuk menghasilkan panas tubuh, tetapi bukan pada proses demam ya, bukan pada saat kita sakit demam, hanya menghasilkan panas tubuh. Nah, variasi pada gen ini itu menyebabkan suhu tubuh menjadi lebih rendah. Nah, kalau suhu tubuhnya rendah, maka otomatis pembakaran lemak itu akan menurun, sehingga mudah sekali untuk terjadi peningkatan berat badan akibat dari penumpukan lemak yang ada di bawah kulit atau kita sebutnya adalah subcutaneous fat. Itu. Nah, sedangkan gen yang ketiga adalah beta 2AR. Beta 2AR ini adalah satu gen yang cukup unik ya, karena dia ini berfungsi pada pembakaran lemak dan penyediaan energi, tapi di bawah pengaruh hormon adrenalin, beda dengan yang beta 3AR. Nah, variasi pada gen beta 2AR ini menyebabkan proses pembakaran lemak dan pemecahan protein pada otot dan pembuluh darah itu menjadi meningkat drastis.
Jadi bukan variasi pada gen ini tuh berkebalikan dengan 2 gen sebelumnya. Kalau 2 gen sebelumnya itu variasi menyebabkan seolah-olah gen tidak berfungsi seperti normalnya, tetapi pada gen beta 2AR ini ketika ada variasi maka dia akan berfungsi over gitu, over dari yang seharusnya. Nah, si beta 2AR ini kalau dia mengalami variasi maka dia akan terlalu over dalam memecah protein baik yang di otot maupun yang di pembuluh darah, dan juga dia akan memperlambat proses penyerapan protein ya atau protein absorption, sehingga orang yang mempunyai variasi pada gen ini dia akan memiliki kecenderungan untuk sulit membentuk massa otot dan sulit untuk menaikkan berat badannya. Biasanya adalah seperti itu. Nah, akhirnya dari ketiga macam gen ini ketika disatukan variasi-variasinya di dalam FitGenMe itu maka akan dikategorikan menjadi 4 tipe tubuh nih. Tipe tubuh yang pertama adalah apple type, kemudian pear type, banana type, dan Adam and Eve type. Tapi jangan terkecoh Bapak Ibu sekalian dokter-dokter, apa yang kita lihat dengan mata ataupun visual kita itu belum tentu sesuai dengan genetik kita. Jadi kadang kita melihat seorang wanita itu besar di bagian pinggul ya dan juga pantatnya, lalu kita asumsikan dia ini adalah pasti tipenya pear. Itu belum tentu. Karena ternyata dari hasil yang sudah kita cobakan, maksudnya beberapa pasien kita yang udah tes nampaknya pear type, tapi ternyata malah dia apple. Atau sebaliknya nampaknya apple type, tapi ternyata dia malah Adam and Eve dan lain sebagainya. Jadi dari 3 gen tersebut algoritmanya diolah menjadi 4 macam kategori tubuh. Yang pertama adalah apple type, pear type, banana type, dan Adam and Eve type. Nah, masing-masing tipe ini memiliki karakteristik tersendiri. Contoh adalah apple type ya. Dia itu akan mudah untuk menambah berat badan dan mengakumulasi visceral fat karena di dalam apple type ini yang lebih berperan banyak itu adalah gen beta 3AR-nya. Karakteristiknya adalah dia tidak baik dalam memetabolisme gula seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi karena dia insulinnya itu tidak pinter untuk menguptake glukosa ke dalam ke dalam otot dan juga jaringan lemak, akhirnya dia numpuk di white adipose cells. Nah, dietary tense-nya, dia punya karakteristik orang apple type ini memiliki kecenderungan suka makan manis dan suka makan karbohidrat. Itu ciri khasnya. Kemudian tren terhadap lifestyle-nya adalah dia gampang bete atau dia gampang cranky atau dia gampang marah ketika blood sugar levels-nya drop. Itu adalah karakteristik orang apple type. Sehingga yang harus dihindari apa? Gula. Nah, nanti akan saya lebih detailkan lagi di bagian belakang. Kemudian yang pear type juga begitu. Jadi pear type ini lebih mudah untuk meningkatkan berat badan tapi di lower body area. Jadi di area tubuh bagian bawah. Dan dia gampang sekali menumpuk subcutaneous fat. Karakteristiknya adalah sangat lemah dalam memetabolisme subcutaneous fat. Nah, dia ini memiliki karakteristik sangat suka terhadap makanan-makanan yang tasty, yang creamy, yang fried food, yang taste for meat, yang seperti itu. Dan lifestyle trendnya adalah dia mudah membangun ya atau develop a strong desire untuk makan ketika dia sedang stres. Jadi begitu stres dia akan nafsu makannya meningkat 10-15 kali lipat gitu. Dan yang harus dihindari apa untuk pear type ini adalah fat. Nah, untuk banana type tadi yang sudah saya sebutkan ini yang banyak berperan di sini adalah beta 2AR-nya. Sehingga karakteristiknya adalah sulit untuk menyerap protein dan sulit untuk membentuk otot. Karena buruknya kemampuan dalam menyerap protein dan buruknya kemampuan dalam memecah protein. Gitu. Bukan buruk ya, tapi over. Nah, dietary trends-nya itu biasanya orang karakteristiknya itu tidak suka, sukanya itu makanan yang plain. Makanan-makanan yang nggak ada rasanya. Dan lifestyle-nya biasanya dia akan cenderung untuk merasa lemah di pagi hari. Jadi kalau bangun pagi itu terasa sangat tidak berenergi, very low energy level gitu ya. Terus dan suka sekali skipping meals. Jadi dia punya kecenderungan untuk skip jam makan gitu. Yang ini yang harus diprioritaskan adalah bukan to avoid tapi to prioritize, itu adalah segala sesuatu tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan high quality protein baik secara jumlah maupun secara kualitas dari proteinnya agar mudah diserap dan bisa digunakan untuk membangun massa otot.
Nah, sedangkan Adam and Eve type ini adalah satu tipe yang mixing antara beta 3AR, beta 2AR, dan juga UCP1-nya itu berjalan dengan sangat balance, sangat normal, sangat ideal, sehingga untuk orang-orang yang punya tipe ini biasanya tubuhnya adalah cenderung ideal, dari muda sampai tua ideal terus gitu ya. Satu-satunya alasan pada orang tipe Adam and Eve type ini untuk menjadi gemuk itu adalah kesalahan lifestyle-nya atau ada kekeliruan dalam pola makan, pola istirahat maupun pola olahraga yang dia tetapkan. Jadi tidak ada mutasi di dalam gennya ya, tidak ada variasi sehingga semuanya seharusnya berjalan dengan normal. Saya rasa semua orang pengen punya karakteristik tubuh yang Adam and Eve type ya. Tapi kita nggak tahu sampai kita melakukan pengecekan gen ini gitu. Nah, ini saya akan bahas ya tentang Apple type. Tadi saya udah terangkan sedikit bahwa lihat di sini yang paling dominan adalah beta 3AR-nya ya. Kemudian UCP1-nya itu nggak terlalu, beta 2AR-nya juga tidak terlalu. Sehingga dia punya kecenderungan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang berlebih, cenderung menumpuk kelebihan gula dalam bentuk lemak di area perut atau visceral fat, dan setelah berhasil diet, dia akan mudah lagi kembali ke berat semula. Itu adalah tipe dari orang Apple. Nah, diet advice yang diberikan oleh FitGenMe ini sangat berdasar pada tipe gennya atau tipe karakteristik tubuhnya, sorry. Jadi gennya itu dominan di mana, dia masuk ke dalam karakteristik tubuh yang mana, nah dietnya akan disesuaikan dengan karakteristik tubuhnya itu gitu. Yang pertama untuk karakter orang yang apel disarankan adalah kasih setengah atau 2/3 dari porsi karbo yang biasa dia makan. Ya, ini untuk tujuan menurunkan berat badan ya, untuk tujuan membentuk tubuh yang ideal. Kemudian poin keduanya adalah mengurangi gula. Gula yang terkandung dimanapun ya, baik di dalam bumbu dan di dalam makanan-makanan yang dikemas gitu. Dan urutan makanannya pun ternyata cukup signifikan apabila diurutkan secara proper. Untuk orang ini tipenya yang pertama adalah masukin dulu sayurnya, kemudian yang kedua baru proteinnya, baru terakhir tentang karbo. Karena kenapa? Orang ini suka banget konsumsi karbo. Kalau karbonya ditaruh di depan, balik lagi, dia nggak akan bisa memanage karbonya. Nah, tipe Apple ini juga memiliki suplementasi yang khusus nih, yang kira-kira suplementasi tersebut dapat meningkatkan fungsi beta 3AR-nya. Karena kita tahu ya bahwa tipe Apple ini dominannya beta 3AR-nya mengalami variasi, jadi dia kurang bisa berfungsi dengan normal. Nah, suplemen-suplemen ini memiliki fungsi untuk dapat membantu pembakaran lemak yang diinisiasi oleh beta 3AR. Nanti bisa dibaca sendiri di sini ada banyak sekali yang disarankan. Nah, kemudian untuk tipe pair type ini tadi kita udah baca ya bahwa dia kecenderungannya untuk konsumsi yang tasty. Dia cenderung untuk menumpuk kelebihan gula dalam bentuk lemak di area-area pinggul dan subcutaneus. Kemudian kerjanya dipengaruhi oleh suhu. Sehingga ini orang tipe pair ini sangat sensitif terhadap dingin gitu ya. Karena UCP1 tadi kan fungsinya adalah untuk menghasilkan panas tubuh di brown adipose cells. Nah, sehingga yang disarankan adalah nasinya justru lebih lebih banyak dibandingkan daripada lemaknya ya. Jadi karbonya boleh sedikit lebih banyak. Kemudian gunakan makanan-makanan yang dapat menjaga temperatur tubuh tetap hangat ya, seperti ginger, jahe ya, kemudian bawang dan lain-lain, akar-akaran itu dapat mempertahankan suhu tubuh dan hal itu akan baik bagi orang-orang yang tipe beta 2AR-nya ini dominan, UCP1-nya ini dominan. Nah, urutannya pun juga jadi berbeda. Yang pertama adalah sayur, kemudian nasi dulu atau karbohidrat dulu, baru yang terakhir adalah untuk proteinnya. Karena kalau proteinnya taruh depan, karena dia suka tasty, dia akan keep on eating this dan akan lupa sama nasinya gitu. Nah, ada juga vitamin-vitamin atau suplementasi yang mendukung kerja dari UCP1 supaya dia bisa meningkat ya fungsi pembakarannya. Nah, ini seperti disebutkan di sini. Nanti bisa kita rekomendasikan ke pasien kita, kita kejar vitamin yang mana yang kira-kira bisa mendukung fungsi tubuhnya.
Yang ketiga adalah beta 2AR atau banana type, banana type ya, yang mana beta 2AR ini lebih dominan sehingga punya kecenderungan sulit untuk membentuk otot, tetapi sekali kelebihan berat badan sulit untuk menurunkannya, terutama pada usia 30-an. Kenapa bisa begitu? Kurang jelas juga teorinya, tetapi yang terjadi adalah seperti itu pada orang-orang tipe banana. Kemudian cenderung memilih makanan yang ringan dan sehat, serta sering merasa penuh setelah mengkonsumsi daging-dagingan. Biasanya sih seperti itu. Nah, makanya kenapa disarankannya adalah harus benar-benar menghitung jumlah protein. Kita tahu kalau protein dalam sehari itu kita boleh pakai antara 15-25% ya. Tapi pada orang-orang yang tipe banana seperti ini akan sangat bagus, asalkan dia tidak punya sakit ginjal ya sebenarnya. Ini akan sangat bagus ketika proteinnya kita bisa naikkan ke 30 atau 35%. Supaya apa? Supaya dia absorpsi proteinnya menjadi banyak, dan kesempatan dia untuk membuild otot itu banyak, dan ketika penghancuran protein itu terjadi, tidak seluruh protein yang dia punya bisa dihancurkan, tetapi masih ada cadangannya lagi. Nah, komposisi makanannya adalah dibalik, lauknya dulu, sayur, baru terakhir adalah karbo. Dan untuk orang-orang seperti ini sangat-sangat tidak disarankan untuk skipping meals, karena once dia skipping meals, dia akan losing the kesempatan untuk dapat protein gitu. Ini juga ada beberapa vitamin dan suplementasi yang mendukung untuk bisa storage protein lebih banyak di muscle cells. Oke, nah ini adalah Adam and Eve type seperti yang sudah dibilang tadi bahwa dia nggak punya variasi apapun di ketiga gen ini. Jadi harusnya dia adalah ideal. Nah, if something happen, kalau terjadi obes ataupun over pada orang yang tipe Adam and Eve type ini, maka kita dapat memberikan kuesioner nih. Nah, dia kira-kira lebih cocok ataupun lebih mirip dengan orang yang tipe apa? Apakah apple, pear, atau banana? Dengan menggunakan ada satu set kuesionernya. Dan kalau memang dia cenderung untuk masuk ke tipe apple, maka kita samakan program penurunan berat badannya seperti yang orang apple. Kalau pear dicocokkan dengan yang pear, sedangkan banana dicocokkan dengan banana. Tapi mostly orang Adam and Eve ini ideal terus dari mulai dia muda sampai tua tetap ideal gitu. Nah, kemudian yang kedua saya akan berbicara mengenai fit gen sports, di mana ini adalah gen yang mempengaruhi pola olahraga. Gen yang dicek di sini adalah satu gen yaitu ACTN3, di mana gen ini itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otot. Ada 3 macam tipe dari gen ACTN3 ini. Ingat ya, gen ini kita semua punya, tinggal tipe kita yang mana. Ada RR type, RX type, and XX type. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk yang RR type, ini dia cenderung untuk develop fast twitch muscles, di mana fast twitch muscles ataupun otot, kita sebutnya biasanya otot putih ya, karena kandungan mioglobinnya pada otot putih itu cenderung lebih sedikit dibandingkan kandungan mioglobin pada otot merah. Nah, otot putih ini kebanyakan digunakan untuk apa? Otot putih ini digunakan untuk menghasilkan satu ledakan daya. Satu proses olahraga di mana membutuhkan daya ledakan baik di awal maupun sepanjang maupun akhir. Contohnya adalah sprint. Atau kalau misalnya di olahraga angkat beban, nah itu adalah tipe olahraga yang benar-benar membutuhkan otot putih. Kenapa? Karena memang dia terjadinya dalam waktu singkat dan ledakan energinya sangat besar. Gitu. Nah, rekomendasi sportsnya apa nih untuk orang-orang yang tipenya RR? Jadi orang-orang yang tipe RR ini dominan sekali otot putihnya, dan apabila dilatih otot putihnya, maka dia memang benar-benar akan bisa jadi atlet nih gitu. Tapi kalau nggak mau jadi atlet gimana ya? Nggak apa-apa, paling nggak melakukan olahraga yang membawa benefit untuk dirinya gitu. Nah, maka rekomendasi sports yang disarankan adalah track and field yang sekitar 400 meter atau shorter ya. Jadi kalau kita tahu lapangan lari itu satu putaran itu kan 400 meter ya. Nah, 400 meter atau lebih pendek itu adalah jenis-jenis olahraga yang disarankan. Berenang 200 meter atau lebih pendek. Kemudian short distance cycling, goalkeeper for sports such as a soccer and handball. Ya kita tahu ya kalau misalnya sepak bola itu, kiper itu adalah tampaknya orang yang hanya diem-diem aja. Tapi jangan salah, kiper itu adalah orang yang mengandalkan otot putihnya banget atau fast twitch muscle. Kenapa? Karena gerakan yang dia hasilkan itu sangat singkat, kurang dari 1 menit, bahkan kurang dari 30 menit kadang-kadang ya.
dengan ledakan daya energi yang sangat besar untuk menangkap bola, menghindari dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang tipe soccer ball ini cocoknya untuk orang-orang yang goalkeeper adalah dipilih orang-orang yang tipenya RR type. Kemudian yang RX type ini enak balance antara otot putih dan otot merahnya balance, sehingga dia rekomendasi sportsnya itu adalah ya trek-trek menengah ya antara 800 sampai 1.500 meter, kemudian tinju all ball games ya termasuk basketball, soccer ball, baseball, tenis, bulu tangkis dan lain sebagainya itu masuk di RX type ini. Sedangkan yang orang yang XX type ini adalah orang-orang yang cocok dengan endurance. Karena apa? Karena otot merahnya atau slow twitch muscles-nya itu lebih banyak ya, lebih terdevelop dengan baik sehingga kandungan myoglobin yang ada di dalam sel ototnya itu jauh lebih banyak sehingga penghasilan energi pada saat dia berolahraga itu seperti terjadi terus-menerus gitu. Jadi kayak dia penyediaan energinya tuh ada terus dalam jangka waktu yang lama sehingga orang-orang tipe ini tuh cocok sekali untuk olahraga-olahraga yang jarak jauh, maraton misalnya atau bersepeda jarak jauh gitu ya atau mungkin bisa untuk yang saat ini lagi tren triathlon gitu. Seperti itu, jogging, dancing, cycling sport, and aerobic sport. Jadi intinya lebih ke arah aerobics. Nah, tapi balik lagi, apakah kalau misalnya kita sudah punya tipe gen tertentu gitu ya, kita nggak boleh nih menyukai olahraga kita. Misalnya saya punya tipe endurance, tapi saya sukanya sprint. Masa saya nggak boleh gitu? Tentu boleh, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa untuk melakukan olahraga itu penuh risiko. Yang pertama adalah risiko cedera, satu. Yang kedua adalah untuk bisa excellent at that sport, itu perlu effort atau usaha yang jauh lebih keras daripada orang-orang yang memang punya bakat tersebut gitu. Nah, kalau bukan untuk urusan atlet ya, untuk orang awam ataupun pasien kita yang ingin sehat, ingin lebih baik kualitas hidupnya dengan melakukan olahraga, sebetulnya kita cukup sarankan bahwa olahraga yang balance aja. Di mana WHO itu menyarankan minimal 150 sampai 300 menit kardio per minggu ditambah dengan 2 hari muscle strength per minggu. Nah, ini adalah ketentuan general dari WHO. Tapi kalau kita tahu misalnya pasien kita ini tipenya adalah RR ya, di mana dia otot putihnya lebih bagus. Kita bisa tambahkan porsi muscle strength-nya itu bisa 3 atau 4 kali gitu per minggu. Karena apa? Karena tipe olahraga yang tersebut itu membawa benefit yang cukup banyak bagi tubuhnya secara genetik gitu. Sedangkan target nadi olahraga ya ini tadi balik ya yang saya sebut di awal tadi 70 sampai 80% dari 220 dikurangi usia. Ini adalah untuk menghitung denyut nadi yang ideal untuk kita melakukan olahraga untuk memaintenance kesehatan kita ya. Misalnya kita usia 35 tahun ya kira-kira range-nya antara 129 sampai 148 kali per menit. Jangan lebih, jangan sampai 160 kali per menit dan lain sebagainya karena itu tidak akan membawa dampak kesehatan bagi tubuh kita. Jatuhnya apa? Kita physically active tapi kita nggak fit, kita nggak health. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa there is no single benefit evidence of being overweight or obese ya. Jadi nggak ada benefitnya untuk jadi seseorang yang tergolong overweight dan obese. Selalu disease merger rate-nya akan meningkat ya baik pada male and female ketika udah menyentuh angka obese ya 25 dia akan naik gitu. Dari saya sih terima kasih, singkat banget ya karena memang pembahasannya cukup simple ya karena sekali lagi tes Fit Gen Me ini lebih diperuntukkan bagi pasien kita yang memang tidak affordable ya dan memang ingin menjalankan pola hidup sehat sesuai dengan genetiknya. Ini saya kembalikan ke Kosta ya. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya, sangat komprehensif. Cukup lengkap dok. Ini belum ada yang bertanya dok. Sepertinya masih malu-malu dokternya. Ya, oke. Silahkan dok kalau misalnya ada pertanyaan. Atau mungkin udah ini ya, udah mau informasinya bertanya terlalu langsung, simpel. Ini mah boleh. apa gitu ya. Dokter udah lebih ini. Bisa raise Belajarnya lebih hand jauh. aja barangkali kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung kepada dokter Amanda.
sebentar. Dr. Jackson sepertinya Iya. mau ini bicara, Kosta. Oke, baik. Selamat sore. Sore, Sore, Dok. dokter. Ya. Terima kasih, Dokter Amanda. Saya bantu meminta agar ada responsi ya. Soalnya lagi pada diam nih. Tadi di grup lagi banyak ini nanya-nanya. Saya minta Ayu dulu nih bertanya nih. Ada nggak Ayu sini? Masuk tadi Ayu dia. Elvana, dok. Ayu Betul. Elvana. Nah, dia katanya agak tersinggung dengan berat badan dia ini tadi. Ayo, dosen olahraga nih. Dosen olahraga yang memiliki lemaknya agak ke BMT-nya mungkin udah sampai 30 mungkin nih sekarang. Silakan Ayu. Ya, gimana Ibu Ya, Ayu? terima kasih Bang Jackson atas kesempatannya. Perkenalkan dok, nama saya Ayu Elvana. Ya, salam kenal. Ya, penjelasannya sangat menarik sekali dok. Jadi sebenarnya bingung sebenarnya saya mau mulai bertanyanya dari mana gitu. Nah, sekarang seperti yang kita tahu dok, ada diet yang viral pastinya. Tadi dokter sepertinya juga sudah menyinggung. Cukup viral Dokter juga sudah menyinggung bahwa ditekankan bahwa sayur itu baik loh untuk kesehatan. Nah, jadi kita jangan pernah ikut di dalam mentang-mentang itu viral. Saya begitu diet itu viral karena saya merasa berat badan saya berlebih. Terus saya berpikir apakah benar ya kalau misalnya sayur-sayuran itu bisa menghambat. Nah, katanya di situ selulosanya yang menghambat. Sementara apel juga mengandung selulosa ya, dok? Iya. Selulosa nggak cuma di sayur aja, di mana-mana. Iya, benar. Jadi, pertanyaan saya, dok, apakah benar, ada nggak sih kira-kira dari yang viral itu, dok? Benar nggak sih kira-kira ada tidak ya tipe sayur yang memang bisa menghambat sistem pencernaan kita atau bisa menghambat penurunan berat badan? Jika ada, sayur yang seperti apa sih dok sebenarnya? Oke, baik Bu Ayu, pertanyaannya cukup sulit dijawab loh sebenarnya. Jadi tipe sayur apa yang bisa menghambat penurunan berat badan atau menghambat pencernaan ya? Well, saya gimana ya coba jawabnya. Secara umum memang yang namanya sayur itu tentu mengandung serat tinggi, tentu itu sudah umum, itu sudah pasti confirm, itu sudah confirm. Tetapi memang ada beberapa golongan sayur itu yang memiliki kadar karbohidrat lebih tinggi daripada sayur yang lainnya. Contohnya kayak kentang, kentang sayur kan ya? Iya, Kentang betul. masuknya apa? Bukan buah kan ya? Masuk sayur. Kadar karbohidratnya tinggi. Kemudian yang Glycemic index-nya juga tinggi. betul, glycemic index-nya tinggi. Sayur daun singkong, ya sama kan juga lebih tinggi daripada kalau kita bandingin sama kayak golongannya kacang panjang, let's say kayak gitu ya. Jadi memang sayur itu dari kategorinya itu ada beberapa levelan. Kalau kita berdasarkan karbohidratnya memang ada beberapa level. Ada yang sayur dengan kadar karbohidrat tinggi, ada sayur yang kadar karbohidratnya rendah, ada sayur yang kadar karbohidratnya menengah. Nah, tetapi sayur-sayur ini itu tidak akan secara spesifik, secara langsung menghambat penurunan berat badan gitu loh. Kecuali kalau dalam satu hari itu kita nggak makan apa-apa lain, kita cuma makan sayur itu aja. Ya tentu iya, kadang-kadang karena memang karbohidrat yang kita makan itu jadi over gitu kan dari yang harusnya kita patokin gitu. Nah, tetapi di sisi lain selain membicarakan masalah makronutrisi yang terdapat di dalam sayur, kita juga perlu mempertimbangkan mikronutrisi yang sangat kaya di dalam sayur. Mulai dari likopen, kemudian dari superoxide dismutase, kemudian dari
grape seeds, kemudian dari apa lain-lainnya yang mengandung antioksidan, kandungan antioksidannya itu tinggi sekali di sayur. Apalagi kalau sayurnya kita konsumsinya whole ya, atau setengah, maksudnya tidak dimasak dengan sangat berlebihan. Itu kadar antioksidannya tinggi sekali dan kita butuh itu sebenarnya untuk menangkal radikal bebas. Nah, salah satu radikal bebas yang cukup membahayakan itu adalah ketika dia bisa menyebabkan robekan pada endotel, ya kan, itu yang paling bahaya kan. Kalau sampai ada radikal bebas masuk, kemudian dia menyebabkan robekan pada endotel dan ujung-ujungnya dia akan menjadi aterom dan ujung-ujungnya dia akan menjadi jantung koroner gitu kan, itu sangat berbahaya. Nah, peran sayur di sini adalah sebagai antioksidan yang cukup tinggi gitu. Jadi saya nggak bisa menalar gimana caranya orang nggak mau makan sayur karena takut gemuk. Padahal komponen di selain itunya itu benar-benar menyelamatkan tubuh kita sendiri gitu. Jadi kalau saya ditanya sayur apa yang bikin gemuk, ya nggak ada sih sebenarnya. Asal kita makannya porsinya pas dan kita cukup makan beragam, itu sih sudah cukup. Gitu, Bu Saya Ayu. setuju dengan Dokter Amanda. Nambahi dikit, mungkin Dokter Amanda. Ya, Jadi Dok. memang meskipun glukosa pada sayur itu mungkin tinggi, tapi serat itu bisa mengganggu penyerapan dari karbohidrat itu. Sebab memang sayur itu sendiri juga kan memang kita butuhkan dalam proses pencernaan. Gitu. Jadi nggak begitu terlalu menakutkan. Karena saya sekarang pun dietnya makan sayur, makan daging, tetap makan daging loh. Turun nih berat badan. Malah nggak makan nasi sekarang. Iya, betul, Dok. Kalau saya bilang Jadi sih memang nggak ada kuncinya masalah gitu ya, Dok. tuh. Iya. Gitu ibu dosen. Ya kan, Iya, Ibu Ayu. Jangan takut gendut kalau makan sayur, Bu. Yang ianya Ayu ini ngemil terus. Waktu kuliah kan gitu kan, Dek ya. Bareng sama Bang Jackson kayaknya ngemil ya. Oke, terima kasih Dokter Amanda penjelasannya. Sama-sama, terima kasih Bu Ayu. Iya baik, silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Sayang sekali ada Dokter Amanda, ini ada Kalbe, ini Pit Jenmi ini bagus ya. Saya rasa ini sangat bagus. Teman-teman sekalian bisa lakukan pemeriksaan juga nanti di Kalbe. Bagaimana caranya nanti dipandu ya. Setelah ini mungkin masih ada sesi berikutnya kali ya? Enggak ada. Ada Pak Ada mungkin sesi promosi. Promosi aja Pak. Oh iya, pertanyaan dulu ya. Sebelum promosi nanti video saya diputar lagi ya. Soalnya nggak ada suara tadi. Boleh, Oke, boleh. saya izin live. Siap. Saya izin live ya. Siap. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, iya. Dokter Amanda, ini ada satu pertanyaan dari Dokter Simranjit Singh. Ya. Ya, bagaimana kasih, kita Dr. tanpa memeriksa jenis gen yang dijelaskan dapat menilai seseorang dari 3 tipe jenis tersebut? Dengan pemeriksaan dasar apa saja yang dapat kita gunakan dalam menilai seseorang ini tipe apple, banana, atau Adam? Apakah dapat menggunakan data IMT 5 tahun terakhir atau seperti apa, Dok? Dan apakah seseorang dengan gen Adam and Eve setelah jatuh ke dalam tipe apple bisa kembali lagi ke tipe sebelumnya walaupun IMT sudah lebih 30? Oke. Terima kasih Dokter Sim, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi tadi saya mungkin udah sebutkan tapi hanya sekilas bahwa kita nggak bisa hanya mengandalkan visual kita sih sebenarnya. Pada zaman sekarang ini dokter dituntut untuk memiliki data yang komplit ya, tidak hanya mengandalkan visual saja tetapi juga dikolaborasikan data laboratorium, kemudian data radiologi bila ada, dan yang lebih komplit lagi adalah data genetik sebenarnya. Nah, untuk kita menentukan seseorang ke dalam tipe pear, apple, dan banana, I think the perfect one is testing the gene ya. Jadi tetap paling sempurnanya atau paling idealnya adalah dengan melakukan tes genetik gitu. Kita nggak bisa hanya mengandalkan visual aja karena kadang pandangan visual itu terbatas. Mungkin kita kira dia tipe pear, padahal ternyata setelah dicek gen dia masuk ke tipe yang apple atau tipe banana dan lain sebagainya. Data IMT 5 tahun ke belakang juga tidak bisa memberikan gambaran karena 5 tahun ke belakang ini
banyak sekali yang terjadi pada tubuh seseorang. Bisa saja dia sedang sakit misalnya di tahun keberapa, atau bisa juga dia sedang melakukan diet, atau bisa juga dia sedang stres sehingga dia makan banyak dan lain sebagainya. Akan kurang akurat sih sebetulnya kalau tanpa melakukan pengecekan genetik gitu. Itulah kenapa di era yang modern ini pemeriksaan genetik itu dibuat lebih mudah dijangkau untuk segala kalangan gitu ya, dan lebih mudah diaplikasikan ke dalam klinis itu supaya memang membantu dokter-dokter dalam menolong pasiennya untuk untuk berbagai masalah dalam kaitannya dengan hal ini adalah masalah dengan obesitas dan overweight gitu. Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah orang yang jatuh ke dalam tipe apel ini kemudian bisa balik lagi ke Adam and Eve kalau IMT-nya sudah lebih dari 30. Gen kita itu tidak berubah ya, dari mulai kita lahir sampai kita meninggal tetap sama. Yang membuat kita berbeda atau tidak sama dengan gen kita adalah lifestyle sebetulnya. Hal itu biasanya diterangkan pada ilmu epigenetik ya, di mana gen itu dipengaruhi oleh kebiasaan kita gitu atau gaya hidup kita dari luar gitu, sehingga seharusnya gen kita itu memunculkan warna merah misalnya karena karena tombolnya kepencet, saklar tombolnya kepencet, dia jadi ngeluarin warna hitam gitu. Nah, kalau misalnya saklar tombolnya dibalikin lagi, ya dia akan berwarna merah lagi. Kira-kira ilmu epigenetik itu seperti itu. Nah, apakah orang yang ini bisa balik? Tentu sangat bisa kembali lagi ke Adam and Eve. Tinggal bagaimana dia overcome dengan permasalahannya yang IMT-nya 30 lebih itu. Jadi perlahan-lahan akan diajak untuk diturunkan dulu ke level 25 untuk IMT-nya supaya dia ideal dulu. 25 masih obes ya, 24 deh. 24 supaya dia ideal dulu. Nah, dia baru dari situ akan terlihat bahwa oh ya sebenarnya dia tuh tipe orang yang Adam and Eve gitu. Jadi sebenarnya gini ya dok, positioning pemeriksaan genetik ini kan tidak bisa disamakan dengan medical check up ya dok? Ya, positioning dari pemeriksaan genetik ini adalah di assessment ya, early assessment ya sebetulnya. Dia bukan satu tools untuk menegakkan diagnosa, dia juga bukan sarana untuk seperti medical check up atau evaluasi setiap bulannya. Itu bukan seperti itu, karena memang kita cuma mau tahu blueprint kita seperti apa, karakteristik dari gen kita sesungguhnya seperti apa, dan bagaimana how can we work with our gene, gitu aja sih. Karena balik lagi ya dok, karena genetik ini tidak menggambarkan kondisi kita saat ini. Betul, tidak menggambarkan kondisi kita saat ini. Jadi tes genetik ini menggambarkan blueprint kita, gitu. Sifat asli kita. Setelah kita periksa genetik kita ternyata seperti ini, akan ada kemungkinan dari genetik kita ini akan terjadi di masa depan apabila pola hidup kita nggak sesuai dengan apa yang dipengenin oleh tubuh kita gitu ya dok. Betul. Siap. Betul. Ini belum ada pertanyaan lagi dok. Barangkali ada feedback dari dokter Sim tadi, bisa saya buka mute-nya. Halo dokter Sim, bisa di-unmute? Nampaknya malu-malu dok. It's okay. Mungkin dari Costa tadi mungkin ada yang mau disampaikan dari timnya. Siapa tadi? Satrio ya? Emmanuel? Sebelum promosi, tadi pesannya Dr. Jackson minta di play lagi dok videonya. Oh iya, oke silakan. Mungkin dari Bu Eva bisa bantu share screen lagi nih.
Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Medis Indonesia, berdiri sejak 2020 dengan SK Mendikbud nomor 13/M/2020. Ada dua konsentrasi peminatan, yakni farmakologi dan anti-aging, dididik oleh dosen alumni universitas dalam dan luar negeri dengan jumlah dosen tetap dan tidak tetap sebanyak 20 orang. Kurikulum Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Medis Indonesia disesuaikan dengan KKMI yang ditempuh dalam masa studi 1,5 sampai 2 tahun dan berhak mendapatkan gelar M.Biomed. Lulusannya dapat berprofesi menjadi dosen, peneliti, dan konsultan lembaga riset dan industri. Sejak 16 Oktober 2020, mahasiswa angkatan pertama sudah memulai proses perkuliahan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 10 orang. Ada 3 fase pendidikan yang akan ditempuh, yakni fase pertama, biomedik dasar, fase 2, peminatan dan penjurusan, terdiri dari farmakologi dan anti-aging. Pada tahap ini, mahasiswa berprestasi yang mampu menyelesaikan proposalnya diberikan kesempatan untuk melaksanakan seminar proposal. Pada fase ketiga adalah fase tesis. Lulusan S1 yang dapat menjadi calon mahasiswa Magister Ilmu Biomedik adalah S1 kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran hewan, keperawatan, kebidanan, S1 farmasi, gizi, MIPA, kesehatan masyarakat, fisioterapi, teknologi pertanian, khususnya jurusan pangan. Program studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Medis Indonesia memiliki fokus penelitian dalam pengembangan dan penemuan bahan obat berkhasiat dari sumber daya alam lokal untuk meningkatkan taraf kesehatan dan ekonomi masyarakat. Ayo, gabung bersama kami. Jadilah bagian daripada perubahan. Kita bangun Indonesia melalui Sumatera Utara menjadi bangsa yang sehat dan mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal, meningkatkan taraf kesehatan dan ekonomi masyarakat. Bisa meningkat hingga sampai 5%. Fenilketonuria, ya. Adanya fenilacetonuria acid atau gangguan daripada metabolisme fenilalanin, ya. Jadi asam amino fenilalanin itu terganggu karena ada defect pada enzimnya hydroxylase, ya. Fenilalanin hydroxylase enzimnya berkurang sehingga terjadi penumpukan asam amino.